Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami akan memperkenalkan diri kami. Barangkali ada yang tidak mengenal kami. Perkenalkan nama saya Amal Samidur. Saya Muhammad Fajado. Saya Muhammad Abid Jakarta. Saya Muhammad Kerja. Saya Abid Basyar Salihin. Jadi pertama kami akan membahas tentang macam-macam muamalah. Punya pengertian muamalah artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan seton karena gila. Siapa itu? Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di dalam Islam ada beberapa syarat untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat. A. Harus ada barang atau uang yang bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk transaksi. Selain itu, barang atau uang yang dijadikan sebagai alat tukar harus halal dan suci. B. Penjual dan pembeli harus dalam keadaan sehat, baik itu secara jasmani ataupun berakal, dalam keadaan balik atau dewasa. Dan transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan, bukan paksaan. C. Jual beli dalam Islam harus ada akad atau ijab qabul yang biasanya berbunyi, barang ini saya jual kepada Anda dengan harga Rp20.000. Kemudian pembeli menjawab, saya setuju dengan harga Rp20.000. Macam-macam muamalah. Setelah membahas larangan-larangan yang tidak boleh dalam transaksi muamalah, ini kita akan membahas macam-macam dari muamalah. Di antaranya 1. Jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli sering disebut dengan nama bai, yang secara bahasa berarti tukar menukar. Sementara itu, sebagian ulama mengartikan jual beli secara syar'i bagi suatu akad yang dimana di dalam akad tersebut mengandung suatu sifat menukar dari harta yang satu dengan harta lainnya. Dasar hukum jual beli sudah tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dua, ya, kiar adalah suatu transaksi muamalah yang dimana penjual dan pembeli dapat melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkan transaksi. Dalam Islam, ia memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi supaya tidak ada penyesalan ketika selesai bertransaksi. Kiar itu sendiri memiliki 3 jenis, yaitu kiar majelis, kiar syarat, dan kiar ID. Kiar majelis adalah penjual dan pembeli dapat memilih apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak selama mereka masih dalam tempat yang sama. B. Kiar syarat adalah transaksi muamalah dengan sebuah syarat yang telah disepakati antara dua belah pihak. C. Kiar ID. Kiar syarat adalah transaksi muamalah yang dimana pembeli dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli selama barang tersebut tidak ada yang rusak ketika pertama kali membelinya. 3. Mukhabarat. Mukhabarat adalah transaksi muamalah yang berkaitan dengan pembagian ladang atau sawah yang dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Bisa 1/2, 1/3, bahkan bisa lebih. Sementara itu, bibit atau benihnya berasal dari pemilik tanah. Misalnya ada seorang petani yang sudah mengelola sawah untuk orang lain. Kemudian petani tersebut sudah mengelola sawah tanpa menggunakan biaya untuk memberi benih. Lalu muncullah kesepakatan yang terjadi antara petani dan pemilik sawah. Dan kesepakatan itu berupa petani akan memperoleh hasil bertani sebanyak 2 dan semua jumlah hasil panen. Yang keempat, muzaroah. Muzaroah adalah transaksi muamalah yang berupa kerjasama yang terjadi pada bidang pertanian, yang dimana seseorang petani yang mengelola sawah akan menyediakan benihnya dan membagi hasilnya dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan. Misalnya ada seorang petani sedang
Kesepakatan yang telah disetujui antara petani dengan pemilik tanah adalah petani akan memperoleh 1/2 dari semua jumlah hasil panen. Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan perkebunan yang dimana pemilik kebun akan memberikan tanah atau kebunnya kepada petani untuk dikelola. Kemudian hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi. Nah, utang piutang. Utang piutang adalah transaksi yang dilakukan oleh peminjam hutang dengan penerima hutang dengan suatu perjanjian yang dimana penerima hutang akan memberikan suatu barang kepada pemberi hutang. Kemudian barang tersebut akan dikembalikan setelah penerima hutang melunasi hutangnya. Misalkan ada seseorang yang meminjam hutang dan memberikan handphone sebagai jaminan. Setelah peminjam hutang melunasi hutangnya, maka pemberi hutang akan mengembalikan handphone tersebut. 7. Perbankan syariah. Sudah banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Lebih lagi sudah mulai banyak syariah di berbagai daerah. Sama dengan bank pada umumnya, bank syariah berfungsi untuk menyimpan uang nasabah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang mengelola keuangan dan menyimpan uang nasabah sesuai dengan sistem syariah Islam. Syirkah. Syirkah adalah suatu transaksi muamalah dengan sebuah akad antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan yang sama, yaitu membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah usaha dengan harapan memperoleh keuntungan. Ada beberapa syirkah, yaitu syirkah abdan, syirkah inan, syirkah wujuh, dan syirkah muabdan. A. Syirkah abdan. Syirkah abdan adalah salah satu jenis syirkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak tersebut tidak memberikan modal dan hanya memberikan tenaga atau pekerja. B. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimana kedua belah pihak tersebut saling memberikan kontribusi pada modal dan kerja. C. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan melihat kedudukan, ketokohan, dan keahlian. Syirkah muafadah. Syirkah muafadah adalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara mempersatukan semua jenis syirkah. Arya, pinjaman meminjam. Arya atau pinjam meminjam ini bisa diartikan sebagai meminjamkan suatu barang yang dimiliki manfaat dan alat pada orang lain. Kemudian si peminjam tidak merusak barang yang sudah pinjam dan segera mengembalikannya. Misalkan Budi ini tidak membeli buku mata pelajaran matematika. Kemudian ia meminjam buku itu kepada Andi dan berjanji kalau besok pagi akan dikembalikan. Keesokan harinya, Budi mengembalikan buku mata pelajaran matematika yang sudah dipinjam kepada Andi. 10. Ihyaul mawat, membuka lahan baru. Ihyaul mawat atau membuka lahan baru bukan berarti langsung memiliki lahan itu. Namun yang diartikan sebagai membuka lahan baru adalah lahan atau tanah yang belum pernah dikelola oleh siapapun dan pemilik dari lahan atau tanah tersebut belum diketahui. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Pertanyaan karena waktu kami sedikit. Ayo pertanyaannya sampai habis. Berapa? 9. Tanya P. Angkat tangan dulu. Satu. Macam-macam muamalah. Oke, Citra silakan. Iya. Kalau kita lihat materi di buku ya, kalian nyarinya di mana? Google. Ya, sama aja biasa. Itu poin kan, itu poin. Tanya. Itu kan Islam melarang beberapa hal di antaranya seperti berikut ya, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Cara-cara yang batil itu seperti apa? Saya jelaskan kan. Terima kasih katanya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.
Adapun contoh-contoh batil adalah seperti membelanjakan harta pada jalan maksiat, memakan harta orang lain dengan berjudi, jalan riba, menipu, menganiaya, dan lainnya. Korupsi. Sudah bagus jawabannya? Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Kepala dingin. Saya Yasmin dari kelompok 2. Izin bertanya mengenai jual beli mata uang asing. $1 itu kan sekitar 15.000. ya 19.000. 15.000. Nah, kalau misalkan saya beli dolar dengan tujuan mengambil keuntungan saat rupiah melemah nanti, boleh atau tidak? Boleh banget, jangan. Investasi. Boleh. Jawabannya boleh. Oke, boleh dong. Oh. Sudah puas jawabannya? Mending emas. Isi. Alasannya. Dap, surat makan lu. Jadi kita investasi jangka panjang nih. Ya, investasi di lahan di kendis aja. Jangan jalannya norak sudah. Alasan apa? Iya. Apabila beli mata uang dengan komoditas silver, maka yang menjadi referensi adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Boleh tunai atau tidak tunai, boleh mengambil margin dan tidak disyaratkan tunai dan sama nominalnya. Semuanya berpulang pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Oke, cukup ya sih. Selain Yasmin ada lagi yang mau tanya? Satu lagi. Jadi teknologi nanya. Ini nggak apa-apa. Api. Ayo, ada yang mau tanya? Karena waktu semakin mengecil. Sekecil apa? Kecil apa tadi? Ini bercanda kan? Bercanda kan? Ya nyata nilai itu berapa 55. Ayo lanjut ya. Masih. Enggak tuh ya. Udah. Ayo, lanjut yuk. Dan. Ayo. Tolak yang berdiri nih, Wi. Meja. Sudah meja. Naik atas kursi lo meja. Dia nggak marah. Saya Alia Misha ingin bertanya, apa saja hal-hal yang harus disepakati bersama dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Alin Mesa. 1. Yang menyewakan dan menyewa adalah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilakukan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Cukup Ica? Cukup. Oke, sekian dari kami berlapan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.